Tapi saya tidak mau memiliki sifat munafik. Jadi apa yang saya ucapkan harus saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Situbondo dan tim pemangkar serta masyarakat dunia yang sangat saya banggakan. Siap. Salam pemangkar. Salam. Jadi kita bertanya tentang masalah laporan kita yang sedang ditangani oleh Polres Situbondo itu, Pak Ketum. Hingga saat ini perkembangannya itu seperti apa gitu, Pak Ketum? Iya, tanyanya ke siapa? Ya, tanyanya ke Pak Ketum, cuma sudah diwakili oleh Bang Don itu, Pak Ketum. Kenapa bertanya seperti itu? Wah, ya kabur, Pak Ketum, greget, Pak Ketum. Greget ya. Iya, greget, Pak Ketum. Gitu. Kalau Bang Iwan? Saya pengen tahu sebagai pembanding lah, kita yang dianggapnya telah membuat permasalahan atau mereka yang membuat sebuah permasalahan, di situ saja. Itu kan ingin segera tahu. Ingin segera tahu di situ pembuktian lah. Kalau Mas Hafiz? Yang gimana itu? Enggak, pertanyaan saya begini. Adakah di kepala kalian atau di pikiran kalian kenapa Pak Ketum itu sudah diserang bolak-balik, difitnah bolak-balik, kok tidak menjalankan ini sepertinya tidak serius gitu. Gini ya, itu. Ada nggak pertanyaan seperti itu di Ada. kepala kalian? ada tuh. Ya, Iya. gimana? Kalau saya kan gini, saya berpikir ke Ketum ini ketika ada penyerangan gitu, tindakan khusus misalkan ya, yang direncanakan Ketum itu saya yakin itu pasti ada. Tapi gregetan ya. Ya, kok ya gergetan tuh. Kok seperti ini gitu ya? Kalau Bang Baka tadi, Siapa Ketum? Iya Ketum. Artinya satu sisi kita kan Pak Ketum kan sering diserang oleh dari mereka gitu Ketum. Nah terus rasa apa ya, pelampiasan kita itu kan dari kasus itu Ketum, harus dijalankan itu. Jadi itu jadi pertanyaan itu Ketum. nah kalian boleh berpikiran negatif kepada saya dan itu ungkapkan. Iya Ketum. Sesungguhnya Siap. apa sih yang menjadi get atau nek kalian itu? Wah jangan-jangan Pak Ketum ini, wah jangan-jangan apa yang kalian rasakan gitu loh. Sehingga tema ini tepat dan akan saya jawab nantinya gitu loh. Atau kalian tidak peduli gitu loh. Ya peduli waktu itu Pak. Ya. Oh sama. Bukan. Benar. Intinya gini. Padahal ini mudah menurut saya. Ya. Oh, kita kan sudah diserang dengan berbagai macam cara. Cuman kok kelihatannya kok masih santai. Apakah ini memang kita melawan atau tidak sebenarnya? Ya, terkait laporan itu ya, terkait Betul. laporan itu sudah. Sudah, cuman kayaknya kok santai. Atau gitu. mungkin ini yang saya inginkan dari teman-teman ya. Jadi terutama di S1. S1 itu adalah kumpulan para wartawan. Wartawan itu sama dengan pengacara. Siap. Nah, ya toh, apa? Kalian harus detail membahas. Betul. Harus sensitif membahas, bukan membahas, bertanya Ya. dari analisa bahasan yang ada di kepala kalian. Adakah di kepala kalian, kok ya kalau saya misalnya ketumnya itu adalah Fatoni, kalau saya berpikir Pak Ketum ini tidak menjalankan, apa Pak Ketum tidak yakin dengan apa yang dilaporkan? Kan boleh dong saya berpikir seperti itu. Siap. Ya. Sehingga Pak Ketum kok nyantai. Iya. Biasanya kan Pak Ketum selalu nyerang. Iya. Dari dulu kan mulai surat ini, terus ya nyerang Polres lah, artinya mempertanyakan. Nah ini kok jarang gitu loh, bahkan dikatakan tidak ada. Kalau saya harus punya pemikiran seperti itu. Apakah jangan-jangan ini sudah yang pertama itu ya tidak yakin, yang kedua jangan-jangan ini ada kong kali kong. Cuman kita bagian bawah tidak tahu, kan seperti itu. Ya dulu kan saya sempat gini juga. Oh gitu ya? Belum ada pembicaraan khusus. Ada di khusus gimana itu? Artinya begini, saya membuat pemangkar ini satu dengan yang lain tidak ada ketersekatan.
dengan tujuan unggah-ungguh ada cara penyampaian. Jadi Siap. ini ilmu. Cara penyampaian saja kita harus tahu dan kapan kita harus berhenti bertanya. Tapi Iya. tidak melarang bertanya. Ya, caranya saja misalnya kalau Iwan bertanya dengan aku kan, Pak ini bagaimana ini Pak? Tapi kalau misalnya Iwan kepada anak buahnya kan berbeda. Kamu ngerti nggak? Iya. Oh, seperti ini, nah, itu caranya, tujuannya sama. Makanya itu yang harus kalian lakukan, tidak hanya aku kepada kalian, tapi kalian juga kepada aku. Saya jujur saja, saya ketika Fatoni datang ke rumahnya Iwan, saya kan proaktif, saya tanyakan, saya cross kepada Iwan, benar nggak? Saya tanyakan kepada istrinya Iwan, benar nggak Fatoni datang? Kenapa? Lah kok ada bawa handphone? Ada apa? Jangan-jangan. Nah, itu pertanyaan itu harus muncul. Siap. Iya. Terkait juga sikap aku, kenapa laporan yang di Polres terkesan Lambat. itu tidak terlalu fine. Siap ya. Ya biasanya kan waktu itu kan Pak kirim Dumas kayak ke Polda ke Mabes sebenarnya Ya. aktif. Jadi gini, yang pasti yang pertama saya tidak pernah lepas dalam hal pengontrolan kasus yang saya laporkan. Ya, Siap. komunikasi itu masih ada, tapi memang tidak dilakukan penyerangan. Bahkan ada beberapa laporan yang sengaja saya stagnan. Gitu loh. Contohnya apa? Ketika penyidik meminta saya untuk menyiapkan beberapa tambahan itu saya tidak mengirim. Kenapa? Alasan saya yang pertama, saya juga harus tahu kondisi penyidik. Sedang memegang kasus yang menjadi atensi atau tidak. Karena kita juga harus mengerti, kita tahu penyidik di Situbondo ada berapa sih? Nah, itu yang pertama ya. Iya. Jadi di sana kita tetap melakukan, gitu ya. Terus yang kedua kita memang saya masih lebih fokus untuk saat sekarang ini adalah tentang penataan yang di timur, yang di Kabongan maksud saya. Siap. Kan gitu ya? Iya. Nah itu 1, 2. Betul. Nah, dari Mas Hafiz tadi ada pertanyaan juga, jangan-jangan Bang Ipul ada pembicaraan yang kami tidak tahu. Iya. Iya toh? Nah, itu saya katakan iya. Ah. Saya ada pembicaraan rahasia. Di mana pembicaraan ini harus saya jaga. Jadi tidak bisa diungkap di sini. Enggak, saya ungkap nanti. Jadi itu saya aminin. Iya. Gitu loh. Ya. Ada pembicaraan. Kenapa? Jangan sampai laporan saya menjadi nilai plus untuk orang yang saya laporkan. Itu paling penting. Maksudnya nilai plus itu gimana? Ya seperti yang kita tadi bicarakan. Betul. Pandai, cerdas, licik. Tidak menyerang. Saya harus memanfaatkan, bukan nyerang. Kalau nyerang sih sulit, tapi memanfaatkan momen. Siap. Ya, itu yang saya pikirkan. Tapi kita tidak memberhentikan secara utuh. Ada satu kasus seperti penipuan, kita tidak. Makanya ada surat panggilan kepada terlapor, kepada keluarga terlapor. Dan ini sudah meluncur lagi surat panggilan yang kedua. Siap. Surat ulem-ulem lah ya, kalau panggilan Ulem-ulem. mereka kan nggak mau ulem-ulem yang kedua. Ya saya buat seperti itu aja dulu, hanya ingin sebuah reaksi kecil-kecil gitu keluhanku ya. Kenapa? Karena ada tujuan besar di belakang, jangan sampai laporan kita ini dimanfaatkan oleh orang yang kita laporkan. Gitu loh. Siap. Kenapa? Karena ada omongan rahasia yang itu terjadi kepada saya. Nah, saya ambilkan sebuah contoh ilustrasi nanti agar kalian itu bisa membaca, belajar ya. Belajar. Hafiz saya ajak kerjasama. Ya. Ya toh. Hafiz saya ajak kerjasama, saya gelontorkan uang kepada Hafiz. Kepada Mas Hafiz. Di sisi yang lain, Mas Hafiz sedang berperkara hukum dengan Fatoni. Siap. Uang yang saya berikan sama Mas Hafiz dari angka 100% itu ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk usaha yang sudah ada dealnya kita dengan dia. Tapi ada pengalihan. Pengalihan itu adalah pengalihan pribadi dan usaha yang lain yang saya tidak tahu. Padahal itu uang saya. Seharusnya sesuai dengan perjanjian. Iya kan? Nah ketika saya tanya dengan Mas Hafiz selalu berkelit bahwa ini masih dalam proses, dengan menunjukkan beberapa hal. Ini contoh ya. Ini contoh. Siap. Dipahami. Siap. Iya toh. Tiba-tiba Mas Hafiz ini dipenjara oleh Fatoni.
Siap. Apa yang kira-kira Hafiz akan lakukan kepada saya? Ya bilang waktu kalau saya sudah di penjara sudah punya kasus, jadi saya tidak bisa melanjutkan bisnis ini lagi. Hafiz boleh bilang dong, akhirnya mempunyai sebuah alasan. Siap. Andaikan saya tidak di penjara, Pak, uang sampean tidak akan hilang. Ini uang sampean sudah kadung, cuma tinggal sedikit saja. Tiba-tiba saya di penjara. Ai, nggak lama. Bisa dia gunakan alasan seperti itu. Iya. Iya. Masuk. Paham maksud saya? Paham, Pak. Maka jangan sampai Hafiz punya alasan kepada saya. Bagaimana caranya? Fatoni harus sabar. Siap, siap, siap. Oh iya, paham. Fatoni harus sabar. Cek tuli ngokom Hafiz. Jadi ngokom Hafiz. Sehingga Hafiz ini tidak punya alasan apapun untuk one prestasi, untuk dia itu tidak menjalankan apa yang saya sudah berikan kepada dia. Iya, paham. Siap, Pak. Masuk. Paham? Paham, Pak Tung. Kenapa? Tinggal nunggu bulan. Ah, tinggal 2 bulan. Nunggu hari lah, nunggu minggu lah. Minggu. Siap. Minimal adalah saya melaporkan Hafiz dulu bahwa Hafiz sudah melakukan penipuan kepada saya. Karena apa? Sesuai dan janji dia di bulan dia itu bisa mengembalikan hasil itu atau menghasilkan apa yang sudah diperbuat. Tapi ternyata tidak ada. Minimal saya laporan dulu. Maka Fatoni lanjutkan. Oh, siap, siap. Kenapa? Ketika saya laporan Hafiz masih dalam posisi Bebas. tidak di penjara. Itu contoh. Contoh ya, ilustrasi ya. Ilustrasi. Ya. Jangan pikiran kali. Ini contoh. Contoh. Oke, pas pikiran kok tahu ya? Bukan. Itu kan yang tahu kamu, bukan saya. Itu yang tahu kan kamu, bukan kalian. Nah, jadi itu. Kita dalam melaporkan jangan sampai, ini contoh aja ya. Jangan sampai laporan kita justru menguntungkan dia. Jangan sampai ini kan sebuah ilustrasi ya. Saya katakan ini sebuah percontohan dan ini sebuah ilustrasi. Ada sebuah kasus ya. Misalnya dulu ya. Ada sebuah kasus ya. Ini saya contohkan lagi lah. Fatoni ini anteknya Iwan. Nah, Ya. iya tuh. Contoh. Contoh ini. Jangan mikir-mikir ya. Iya. Jadi saya harus berpikir ke sana. Jadi saya harus menggunakan gerakan-gerakan ini. Kalian juga seperti itu dalam pergerakan. Siap. Makanya ada pergerakan, politik dan Seni. Seni ini kita menikmati. Ya. Ini ada kasus. Contoh kasus. Kalau di kuliahan kan ada contoh kasus kan tidak kejadian aslinya. Iya, tuh, Ah, iya. tapi kalau itu sama ya itu adalah kebetulan saja. Kebetulan saja, ya. Saya ceritakan. Sengaja. Enggak, kebetulan saja saya ceritakan. Jika ada- Kalau tidak saya ceritakan kan tidak kebetulan. Iya. Ilmu lontong kan seperti itu ya. Fatoni anteknya Iwan. Siap, ya tuh. Iwan koruptor besar. Siap. Di mana Fatoni itu selalu berkuar-kuar Fatoni anti korupsi, tapi faktanya Fatoni adalah anteknya Iwan. Di sisi yang lain Fatoni juga anteknya Hafiz. Hafiz adalah koruptor besar juga. Oh, double. 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 Fakta bahwa uangnya Iwan, uangnya Hafiz hasil korupsi yang menggunakan adalah Fatoni. Siap, ya tuh. Logika masuk enggak Fatoni? Masuk. Masuk. Karena Fatoni tahu. Iya. Paham? Paham tuh. Ini ada sebuah kasus Nah, gitu. iya, loh. ada kasus. Tapi Fatoni bebas dari tuntutan dakwaan atau tuntutan atau kesangkaan dari koruptor. Bisakah? Bisa. Gimana? Ini contoh. Nah, iya, ini contoh. Contoh. Iya toh? Iya. Kenapa? Karena Fatoni berhadapan dengan kasus lain yang kasusnya itu pengancaman. Kita jaki itu. Iya, toh. Iya. Akhirnya apa? Fatoni
bukan terpenjara karena kasus korupsi, bukan berarti Fatoni itu tidak masuk di dalam hasil koruptor tersebut, korupsi tersebut. Maka di situ ada deal-dealan ketika Fatoni menutup yang kasus di sini mudah, tapi Fatoni tidak bisa lepas dari sana. Dan pertanggungjawaban keuangan Fatoni kepada ini selesai. Mana uang saya yang saya kasihkan pada kamu 3 miliar? Mana uang saya yang saya kasihkan kamu 1,5 miliar? Loh, aku kalau tidak dihukum, itu sudah sukses kita. Usaha kita, ya toh pertambangan cara tong, itu bisa kita jadi bebas lah, iya. Maka jangan Fatoni dipenjara bukan karena kasus ini, tapi Fatoni dipenjara oleh karena kasus yang lain. Yang ini tidak ada hubungan dengan korupsi. Nah itu jangan sampai terjadi. Paham mau tuh. Ya. Itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Dalam kasus yang di sini kamu bukan terlapor. Kamu saksi, di mana saksi ini, ini masih bukan saksi terlapor, tapi bagian. Tapi kalau kamu terlapor, ketika setelah kamu terlapor, terus dilaporkan dengan yang sebelah sini, atau kamu terlapor dari di sini, ini dilaporkan dari sini, tinggal ngikutin kamu selanjutnya akan menjadi tersangka di sini. Karena kasus itu tidak kadaluarsa dalam kurun waktu tertentu ya. Iya. Ya saya kan harus boleh toh berpikir. Iya. Maka ada pembicaraan-pembicaraan tersebut oleh orang-orang yang punya kepentingan terhadap keuangan yang sudah dikeluarkan. Itu namanya pembicaraan level tinggi. Siap dipahami. Mantap. Masuk. Tapi ini contohnya. Ini contoh. Enggak, ini artinya contoh Nah, ini. maksudnya saya mau tak mikir-mikirkan aja. Iya, artinya contoh ini, Iya. Mbak Maka, ini sebagai simulasi ketika kita berhadapan di dunia nyatanya. Iya. Kamu kan ketika kamu coba bersidang di kuliah kan bukan sidang aslinya. Iya betul. Tapi itu bisa teraplikasi di dunia nyata bisa. Iya betul. Oh, berarti contoh ini bisa teraplikasikan ya? Iya. Jadi kalau kamu misalnya bekerja sama dengan Mas Hafiz, saya gelontorkan kepada Mas Hafiz, dan Hafiz tidak bisa melaksanakan, bukan memberi, melaksanakan apa janji yang terucap. Iya betul. Kamu sudah laporan sama Hafiz, tapi Hafiz tetap bebas, hanya masih berstatus terlapor. Siap, iya betul. Dia bebas berkreasi dengan uang yang saya berikan. Dan tiba-tiba ketika waktunya dia tidak ada. Dan ketika saya laporkan Mas Hafiz terhadap penipuan yang saya lakukan, kamu genjot ini. Maka dia keluar, diambil lagi. Siap. Dia tidak punya alasan. Kenapa yang kasus penipuan itu adalah di mana dia itu menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan upaya tipu muslihat. Tapi kalau Hafiz itu dihukum dulu dengan kamu, saya tidak bisa melaporkan. Saya tidak niat menipu kamu. Uang sudah saya gelontorkan untuk buat A, CV A, CV B, CV C, CV D. Padahal uang yang dikeluarkan itu baru 30%. 70%-nya kemana? Kan belum ada. Siap, iya. Tapi CV A, CV ini tidak akhirnya sia-sia saya. Kenapa? Saya mendekam. Maka itu gugur. Namanya penipuannya yang dari saya. Hanya kamu doang yang bisa berjalan. Iya. Siap. Tidak two in one. Tidak two in one. Tapi ketika aku sudah laporan, berarti batas toleransi, batas janji yang diucapkan itu sudah terlewati. Misal ini ya, Misalnya, akhir iya. Desember. Oh, Misal. misalkan. Iya toh? Iya. Maka Januari ketika saya melaporkan, kamu minta genjot, ini laporan tetap jalan. Tapi ketika ini kamu dipenjara sebelum bulan 12, Iya betul. aku udah bisa melaporkan. Bisa melaporkan ya. Karena satu hari bisa penting. Siap. Coba saya tidak ditahan tanggal 15 misalnya, tanggal 16 clear semua itu sudah. Ini kan perabotan. Iya. Ya? Iya. Nah, itulah yang saya itu mengambil sebuah langkah antisipatif
dan pembicaraan-pembicaraan dengan orang tertentu untuk saya melakukan sebuah kesabaran. Siap, siap. Siap, siap. Mantap, mantap. Ya wes. Enggak. Cuma saya mikir waktu seumpama Mas Hafiz itu masuk tuh, terus beremah dengan para nih ya waktu, para anak buahnya itu ya waktu. Ya mau nanti anak buah Hafiz. Itu ya. Hafiz kan nanti anak buah. Contoh kan. Ada kan contoh. Contoh. Oh, Iya. benar beri contoh lain nah. Contoh lain. Oh, punya minta contoh. Belum mau minta contoh. Iya. Jadi kembali dulu ke persoalan ya, Siap, ya, tuh. Mas Waka, bahwa ketika kita melakukan pergerakan, Mas Waka, Siap. itu kita harus paham terhadap tekniknya. Makanya selalu saya ajarkan pergerakan politik dan seni. Siap, ya. Jangan sampai dia itu terbebas dalam satu sisi. Kenapa? Karena bisa jadi kan saya gunakan keperdataan. Saya ambilkan contoh. Ada sebuah konflik penyerobotan. Dos. Masuklah dia dipidana. Iya tuh. Terbukti kena dia itu MP, masa percobaan. Masa percobaan. Tapi bukan berarti dia selesai di perdata. Ketika orang yang dirugikan memperdatakan, maka itu harus bertanggung jawab. Demikian pula ketika yang tadi yang Mas Hafiz, gitu. Ketika Mas Hafiz menyelesaikan pidana, terus tiba-tiba barang ini dikuasai oleh Hafiz, maka saya bisa menggugat Hafiz untuk saya ambil ini harta yang dari saya Diperdatakan. Tapi kalau kamu sudah memenjarakan Hafiz, Ton, Iya tuh. maka di situ kamu tidak bisa aku tidak bisa berbuat apa-apa karena Hafiz tidak niat Tidak punya niat. untuk menipu saya tidak ada. Oh, siap, siap. Ya, sama dengan ketika dia menjalani kasus yang lain. Tapi kenapa uang itu tidak berhasil? Ya karena gara-gara di penjara. Saya tidak bisa mengolah. Saya tidak bisa langsung turun. Saya tidak bisa seperti ini. Sehingga apa? Ya normal dong. Kita punya uang 100 miliar. Sudah kita gunakan 30 miliar misalnya. Loh itu bisa-bisa 30 miliar bisa habis. 700 miliarnya itu juga bisa habis. 70 miliar ya 30 miliar habis. 70 miliar bisa habis. Kenapa? Dalam proses itu uang itu masih ada di luar. Yang kita persiapkan untuk mempersiapkan sesuatu. Misalnya saya mau beli rumah. Siap. Misalnya saya mau membeli lahan misalnya dulu ya, harganya 100 juta. Yang dibutuhkan itu ada 3 lahan. Misalnya dulu. Kita sudah ngasih uang muka. Iya. Tapi ketika masa waktu dia melunasi, dia di penjara, dia merasa tidak bisa, hilang nggak uang muka tersebut? Hilang. Maka itu bisa dijadikan alasan bagi Hafiz untuk tidak bertanggung Jawab. Bertanggung jawab. padahal hendak dialihkan ke peternakan kos-kosan dan yang lain-lain. Nah, itu maksud saya. Siap, ya. Ini Contoh, soalnya. ya. Jadi dalam saya melakukan sebuah pergerakan pengawalan kasus saya harus berpikir banyak untuk menganalisa ke sana. Apalagi sudah ada yang menghubungi saya. Berarti kalau dalam contoh ini Bang Waka sama sampean sudah ada hubungan, ada kontak lah. Ada kontak saya dengan Bang Waka. Nah, paham. Bang Waka, Tek lo. entar lu, tunda dulu. Nah, katanya ini sebentar lagi selesai. Maka kita nunggu waktu itu. Siap dipahami. Paham? Paham. Iya Siap, toh. siap. Tapi Paham. bukan berarti kasusnya Waka diem. Diam. Itu apa? Siap. Ya. Ya. Jadi apakah itu terjadi Pak Ketum? Contoh ini tidak sepenuhnya sama. Cuman hampir. Margin Hampir, error hampir. baru. Baru saya tarik tangan. Ya. Siap. Jadi seperti itu. Siap. Hah? Iya tuh. Maka saya tunggu aja dulu lah. Siap. Siap. Karena ini faktor-faktor lain yang sudah kita pegang semua. Ya contoh itu bisa berkelit orang itu, bisa. Seperti Hafiz, enggak saya ini jual apa? Saya dapat ketika jalan-jalan saya tiba-tiba dapat batu permata 3 atau berlian 10 kilo. Bisa jadi lah, itu kan terserah Hafiz. Nanti tinggal polisi menyidiknya seperti apa. Siap. Ya tuh. Siap. Ya, Iya. kamu ambil contoh misalnya Hafiz punya anak buah misalnya. Iya. Anak buah itu kan tinggal 2. Yang pertama kalau dia sepenuhnya hanya mengikuti dan bekerja tanpa diembel-embeli sebuah tanggung jawab
terhadap namanya letter of intent, Siap. hitam di atas putih, maka ya dia cuma kehilangan Kerja. pekerjaannya. Tapi kalau dia ternyata menjadi bagian yang ikut tanda tangan dan ada dalam struktur, bersiaplah. Terus. Ini masih ada Hah? lain jaret. Iya kan itu toh. Iya. Bersiaplah. Kenapa? Polisi tidak boleh menyatakan bersalah atau tidak. Tapi yang bisa menyatakan bersalah atau disangka bersalah atau disangkakan bersalah itu sesuai dengan KUHP 183 terpenuhi atau tidak. Kalau ternyata di situ ada suratnya, bukti suratnya bahwa Fatoni ini salah satu direktur, Iya. apalagi sampai Fatoni bertanda tangan kepada setiap transaksi yang ada. Siap. Meskipun uang tersebut dipakai oleh Iwan, tidak urus. Ay. Paham? Ya, siap Agung. Bukti surat berkata siapa direkturnya? Fatoni. Iya. Apa boleh? Pertanyaannya begini, Fatoni anak buahku kan? Siap. Iya Agung. Kamu mendapatkan penerimaan uang gas ke siapa? Ke kamu kan? Iya betul. Ketika aku ambil, aku kasih kwitansi kan? Enggak. Oleh Glur. Kujur. Kalau direktur yang dibuat seperti itu tidak memberikan tanda bukti surat, direktur ini orangnya misalnya dulu ya, Siap. dia punya penyakit apa? Indo apa tadi? Pembohong itu, Iya Agung. maka dia akan berani berbohong. Enggak, saya tidak terima apa-apa. Maka di dalam kasus lain dia bebas, tapi tidak bisa bebas dari kasus yang lainnya. Itu kira-kira nanti pembuktiannya apa perlu rekening ke orang ya Pak? Rekening Ya, polisi kan harus melihat transaksinya melalui apa. Tapi yang pasti kan ketika laporan itu tidak harus ada bukti surat. Iya. Tinggal telusuri toh. Misalnya begini toh. Fatoni saya laporkan Siap. bahwa uang saya diterima oleh Fatoni. Di sisi yang lain Fatoni ternyata bisa beli mobil, bisa buat peternakan kos-kosan ya, bisa buat nyewa kantor misalnya dulu. Iya. Tapi Fatoni tidak bisa membuktikan dari mana asal uang tersebut, maka pembuktian tersebut mengerucut bahwa itu uang dari saya. Tapi kalau Fatoni bisa membuktikan bahwa uang yang saya dapat itu dari Hafiz, maka uang saya ini di mana? Ini masih ngambang. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan, saya jual sawah, uang yang saya berikan 100 miliar misalnya atau 10 miliar misalnya. Setelah dilihat sawahnya cuma laku 200 juta. Dari mana? Polisi tidak bodoh. Siap. Paham? Jadi pembuktian itu yang akan dilakukan. Meskipun dia tidak menggunakan transaksi manual, tidak ada bukti yang lain. Faktanya ada. Kan ya, Iya betul. baru kalau dia ngomong, "Oh, mobilnya dari mana ini kamu?" "Saya pinjam, Pak." "Pada siapa?" "Pada Iwan." Tanya, "Kika Iwan, benar mobilnya kamu ini?" "Ya mau Iwan enggak?" "Iya, Pak." "Benar laku apa mandi mobil nggak Ria?" "Saya oleh togel, Pak." "Ya kok." Hah? Iya betul. Macam-macam. Siap. Saya ada Bang Ipul. Nah, Om Bambang kok masuk ke dalam cerita tersebut. Iya. Iya. Siap. Iya betul. Jadi anak buahnya tinggal di situ posisi. Karena di polisi itu tidak boleh polisi yang menyatakan salah. Yang menyatakan salah hanya pengadilan. Polisi hanya boleh melakukan riksa dan gelar untuk subjektivitas sebuah keyakinan kamu salah. Barang siapanya itu kamu salah. Kamu disangka maksudnya. Iya. Disangka salah atau tidak. Ketika dia masuk disangka salah dengan bukti-bukti yang sesuai dengan KUHP, maka dia jadi tersangka. Pembuktiannya nanti di pengadilan. Siap. Paham? Paham. Saya ketika melaporkan dalam kasus yang itu ada rentetannya, ada. Saya kan harus filter. Kan ya, Bes? Siap. Iya betul. Rentetannya. Saya kan orangnya detek. Iya. Makanya Iya. ketika anak-anak salah kompromi kan saya marah. Salah kompromi. Iya kan? Iya. Karena saya detail. Oh ini rangkanya ke sini. Apalagi terus kok lah beda lain. Iya toh? Iya tuh.
Jadi makin dengar laporan nak Ria soalnya. Iya. Seorang jenderal ya. Iya betul. Betul betul. Siap betul. Dia makin dengar menangnya. Ya. Siap ya betul. Hah? Iya. Maka kita tunggu saja, kita olor-olor saja. Siap. Kita olor-olor saja. Kita kan sekarang hanya ya ini artinya ya kita lihat. Dan situ pun akan dipertontonkan. Ya, cuman katanya yang dikatakan oleh Fatoni bahwa apakah ada efek kalau itu terjadi? Misalnya cerita itu benar ya yang saya tadi kamuflasekan, dan itu yang bernama itu ada di hal tersebut. Iya. Tak kaca atau Gege dan Ontong cuti direktur yang aku. Iya, ada beberapa kasus di Jakarta yang menyangkut tentang KPK, itu ada yang ditahan namanya office boy. Office boy. Iya. Ternyata dia itu direktur. Padahal dia suruh nyapu. Dia cuma suruh tanda tangan di bank. Ya, dia dikasih uang 1 juta. Yang dicairkan ini ratusan miliar. Nggak bisa berkelit dia yang mencairkan. Setelah taruh tanda tangan suruh pulang, suruh nyapu lagi. Ya, Siap ya. yontongnya tandi ndak punya kandang sapi. Kalau punya kandang sapi suruh pulang, setelah tanda tangan suruh pulang kerja jalan tong. Nah itu uang Fatoni yang terima. Masuk. Iya. Jadi itu aja berhati-hati. Tapi bagi yang tidak ada itu ya paling ya kehilangan induk semangnya saja. Artinya kehilangan orang di atasnya saja. Iya. Masalah dia nangis atau tidak kan tinggal menghitung saja. Iya. Nah, apakah selama ikut ini dia mendapatkan haknya atau tidak? Siap ya. Gaji ini tunda atau tidak, bocor atau tidak. Mungkin nangisnya itu adalah ya, wah, Allah serabila akhirnya ya itu nangisnya. Jadi itu alasan saya. Kenapa saya ketika saya bergerak, ada yang bisa saya cepatkan atau mau saya cepatkan, ada yang sengaja saya lambatkan. Alasan yang pertama yaitu saya harus mengetahui kepolisian Situbondo, orang-orangnya, personelnya, dan adakah kasus atensi yang perlu diberikan. Yang kedua yaitu tadi, tidak ada salahnya kita menunda karena permohonan seseorang. Hah? Iya. Siap. Tapi sekali orang itu melaporkan, maka harus saya cantak. Gitu kan gitu aja. Kalau kita naik sepeda motor trail kasarannya itu seperti itu. Langsung gas. Tapi tidak sama dengan cerita yang tadi loh ya. Iya. Itu kan misal contohnya gitu loh ya. Jadi itulah pergerakan. Siap. Harus canggih dan pandai, detail. Kapan waktunya kita nyorot untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Siap ya. Kita boleh tidak mengangkat jaring tersebut kalau ternyata jaringnya buru kopek saya masuk. Siap. Itu pergerakan. Ya. Siap ya betul. Jadi sudah ada jawabannya. Siap. Artinya ini tidak saya lepas, masih dalam kendali saya. Gitu. Cuman ya seperti biasa, saya kan senang membuat konten. Maka ketika ada ulem-ulem tidak datang ya konten boleh. Dan besok kita dapat SP2P, besok kita konten lagi. Siap. Tapi saya tidak mau akhir November aduan pecah, tidak mau. Karena saya nunggu di situ, di sana dulu. Siap. Kenapa? Intinya sih menteng. Apa dan berat terlalu pas diposisikan seperti itu. Saya ya hati-hati. Karena penyakit pembohong seperti itu yang dilakukan, yang diupload oleh Mas Iwan itu tadi, ilmu itu di situ melekat, namanya penipuan. Jiwa penipu itu juga melekat. Makanya 378 dengan 372 itu dua pasal yang sulit dipisahkan. Jadi kalau pembohong dia punya jiwa pembohong, sifat pembohong, maka sifat penipuan juga ada di dalamnya. Gunakan logika. Tiba-tiba Fatoni yang kita tahu penghasilan 5 juta per bulan, baru kerja sekitar 3 tahun, tinggal ngitung kan.
Iya betul. Umpama tak ngakan sama sekali 45 1 tahun. Kali 3 berarti sekitar 130 atau 135 juta rupiah. Tiba-tiba Pak Tony punya uang 2 miliar. Saya pertanyakan, kamu dapat dari mana? Siap. Sudah dosa tanya-tanya kamu tanda mau aja. Iya. Kalau kita cerdas, Iya. nggak mau saya. Nggak diterima Pak Ketum, tak terima. Nggak mau tapi tidak terima. Bagaimana caranya? Jangan pakai hitam di atas putih bro. Ayo mancing, bagi aku nih tengah mancing. Mantap. Iya. Iya toh. Tapi kalau tiba-tiba, udahlah Pak Ketum jadi direktur dah. Saya dah usah dah. Sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada Pak Ketum yang sudah mendidik saya. Ya jangan nyemot. Ya. Bagi kok 1 juta miliar misalnya. Misal lu mau bagi. Saya 100 miliar kawan ya nuja. Kok. Siapa tahu nih enggak ada itu bagi Pak Ketum Kap. Paling 55. Iya. Siap ya tuh. Paling 55. Sama roda. Sabarona. Jadi ini pelajaran untuk kalian. Artinya di luar dari tadi bahasan saya ya, di luar tadi bahasan saya tentang kenapa saya berbuat seperti itu, karena saya harus bertanggung jawab. Prinsip dalam peperangan jangan sampai kita menyisahkan satu orang. Ya, Siap. satu orang yang kita tahu dia itu tidak akan pernah berubah, untuk dia kita diamkan. Kenapa? Karena dia nanti yang akan menyusun lagi kekuatan untuk menghantam kita. Makanya saya katakan kan dari awal, kita konflik mulai bulan berapa, Pak? April. April ya. Dari April saya katakan, di antara kalian semua akan saya beresin satu persatu. Tapi bukan 1 bulan, 2 bulan, 2-3 tahun. Siap. Dan sudah 1 tahun awal kejadian. Iya. Hah? Ambil kamu 1 dulu. Yang lain siap-siaplah kalian. Pak Ketum dendam enggak. Saya tidak punya rasa dendam. Saya tidak punya Wan. Saya punya rasa dendam enggak. Tapi saya tidak mau memiliki sifat munafik. Jadi apa yang saya ucapkan harus saya laksanakan. Dendam enggak. Bukan beda. Betul. Pertanggung jawabannya itu beda. Hampir. Enggak sama Wan. Iya. 11-12. Saya tidak punya rasa dendam. Tapi apa yang saya janjikan bahwa kalian yang sudah memfitnah saya, memfitnah tim-tim saya, siaplah kalian termakan oleh fitnah kalian sendiri. Betul. Zaman malam mingguan. Iya kan? Dan itu pasti saya lakukan. Dan saya buktikan satu persatu. Buru demam. Kenapa? Ketika GP Sagara dan tim pemangkar itu menyusun gerakan, semua kepala itu memberikan masukan. Ya meskipun itu mungkin sekian persen, tapi kan menutupi. Oh di sini. Selesai. Plak. Silakan. Mau gerak kadima. Entara kakak Polri. Buat siapa? Mik Kapolri. Karena saya hanya satu kepada polisi, Siap. kepada kejaksaan. Saya ngomong, kalian benar. Kalau sampean sudah prosedural, selesai. Jangan kriminalisasi, saya juga tidak suka. Saya bisa kriminalisasi, ya kan saya dosa. Tapi kalau itu memang fakta dia melakukan, dan semuanya orang-orang yang saya tunjuk seperti itu semua sudah ada kesalahan. Semua sudah ada pidana. Tinggal tong saya tahu. Kenapa? Saya tak mau mapolongi warga bisa. Siap. Ya bisa itu nama. Dia tidak mau, dia menilur. Agak pindah lapor lagi mapolong, kan nyaman ya dalam konstitusi. Iya, cos-cosan. Allah kan maha adil, Allah yang maha tahu. Siap. Tinggal kita berusaha atau tidak. Kan lebih baik tong setong buat masuk ada palulus lu, buat masuk boleh palulus lu. Ada tak hasil ini luar. Siap, betul. Di sisi jahat saya ada nilai baiknya. Apa? 15 senter beli rokok.
Aneh service. Dan itu janji saya. Ini subuh. Itu janji saya. Siap. Kenapa fitnah yang kalian lakukan sudah luar biasa berdampak pada kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Siap, Dan betul. hanya bukti nanti yang akan bisa menghapus semuanya sebagai jejak digital dari apa yang sudah kita lakukan, bahwa kita tidak salah. Kita tidak bisa berhenti hanya Allah. Allah ya, memang Allah itu siapa? Yang Allah itu yang bisa kita suruh-suruh? Enggak lah, kita disuruh oleh Allah untuk berusaha. Kita disuruh oleh Allah untuk berjuang. Kita disuruh oleh Allah menjadi pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Apa? Bergerak kita. Jangan kembali perintah itu kita berikan kepada yang maha. Kata balik. Siap, betul. Ya Allah, saya pasrah kepadamu ya Allah. Tidak kairan. Padahal engkau memerintahkan Fatoni. Fatoni tolong buat. Ya, Fatoni, buat laporan. Pak Ketum, saya kayak tabu. Kaya kira rumah Ketum. Enggak tahu macet tak. Cira. Engkau aparin tawana, bro. Iya. Maka Fatoni harus berusaha. Siap, iya. Masuk akal toh? Masuk akal, positif. Coba boleh ke Allah, boleh. Enggak kali. Iya toh, maka ketika kita itu paham terhadap kekuasaan Allah, kita kerjakan. Hasil Allah yang menilai, Allah yang memberi. Ikhlas itu adalah dasarnya. Sepakat Pak? Sepakat. Menunjukkan Rasulullah itu juga tersenyum kepada kita bahwa kita adalah bukan golongan orang-orang yang diam ketika fitnah, kebohongan, kebatilan itu dibiarkan subur. Oh bukan. Selama ada titik membangkar orang-orang yang batil, orang-orang yang suka memfitnah, kalian tidak akan tenang. Siap. Karena kalian tidak berada pada kehidupan jahiliyah. Kalian berada pada kehidupan di mana Rasulullah sudah membuat namanya garis perjuangan untuk melawan semuanya. Betul. Agar Rasulullah tersenyum. Oke, dari saya Pak Kimun, semoga masyarakat bisa mengerti. Siap. Bahwa tim pemangkar bergerak berdasarkan hati, tim pemangkar bergerak berdasarkan dengan logika, karena itu karunia dan pembeda kita dengan makhluk selain manusia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Jadi pada kesempatan kali ini saya menarik kesimpulan bahwa dengan harapan seseorang itu bisa memindahkan gunung, tapi tanpa kesiapan seseorang itu bisa tersandung batu kerikil. Gunung saya pindah. Iya Om, Itu harapan harusnya saja. mampu. Iya Om. Tapi batu yang kecil tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Itu lagu. Makanya satu itu penting. Iya. Oke guys, dari saya Ahmad Fatini waktu di Desa Kira, tetap semangat. Salam pemangkar. Salam.